Saudara, seorang guru menjadi korban pembegalan saat perjalanan menuju mengajar di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain motor berhasil digasak pelaku, korban juga mengalami luka bacok saat mempertahankan motor miliknya. Peristiwa terjadi saat korban melintas di Jalan Kodam Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Korban tiba-tiba dipepet dua orang menggunakan sepeda motor. Pelaku yang membawa senjata tajam langsung memaksa mengambil sepeda motor milik korban. Saat berupaya mempertahankan motornya, korban mendapat serangan senjata tajam hingga mengalami luka bacok di kedua tangan. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Itu mepet saya dari kanan. Saya diberhentiin, bilangnya gini, berhenti kamu, motor kamu bermasalah gitu. Saya berhenti dong, tapi dalam pikiran saya tuh, wah ini kayaknya udah nggak enak nih. Saya mundur, tapi dipepet terus. Kalaupun saya bisa mundur, saya bisa mau ngegasin saya sama motor ke sawah gitu loh. Saya pertahanin, dia narik saya. Ini saya ditarik ke belakang gitu, kenceng. Pasca ledakan di SMA N72, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang pembelajaran tatap muka bisa kembali dilakukan jika sekolah sudah siap. Pramono bilang saudara sekolah tengah berkoordinasi dengan orang tua murid soal metode pembelajaran pasca insiden ledakan 7 November lalu. Hingga kini proses belajar mengajar masih berlangsung secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Pramono juga bilang banyak murid yang masih trauma pasca ledakan hingga meminta untuk pindah sekolah. Saya kemarin sudah berkomunikasi secara langsung dengan kepala sekolahnya. Mereka akan mengundang murid dan guru-gurunya untuk berdiskusi. Tetapi prinsipnya saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah, kalau memang Senin besok sudah siap, silakan dibuka. Tapi kalau belum siap, jangan dipaksakan. Memang yang saya kaget, Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan ada beberapa siswa yang trauma. Karena trauma minta pindah sekolahnya. Tetapi kan ini menjadi persoalan tersendiri. Sehingga dengan demikian yang kita selesaikan adalah proses belajar mengajar untuk mulai besok hari Senin dan ke depan. Ya. Sepekan usai ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta, hari ini siswa mulai belajar di sekolah, namun sebagian masih daring. Pantauan tim Kompas TV, sebagian siswa SMA N72 sudah mulai masuk sekolah. Sejak pukul 6 pagi, baik murid dan guru sudah mulai memasuki area sekolah. Berdasarkan informasi yang didapat, belum semua siswa bersekolah langsung, sebagian masih daring. Sudah sepekan saudara pasca ledakan di SMA N72, siswa menjalani proses belajar melalui daring. Kita akan pantau bersama jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Julian Fernando di SMA N72 Jakarta. Rizka, selamat pagi. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini dan bagaimana pengamanan di sekitar sekolah? Ya, Bre, untuk hari ini Senin 14 November 2025, siswa dari SMA Negeri 72 Jakarta sudah mulai melaksanakan pembelajaran secara offline ataupun hadir di sekolah. Namun memang informasi yang kami dapatkan memang ada sebagian siswa yang memang masih memilih untuk pembelajaran secara daring, baik untuk merehabilitasi kondisi pasca kejadian dan kemudian ada juga yang trauma, kemudian ada juga yang masih recovery pasca recovery kesehatan begitu ya. Nah, memang untuk kalau misalkan pada pagi hari ini tadi sejak pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, siswa ataupun guru juga sudah memasuki kawasan sekolah untuk kemudian melakukan pembelajaran. Tadi sebelum dilakukan pembelajaran juga dilakukan upacara bendera pada pagi hari, kemudian tadi siswa juga berdoa bersama begitu sebelum memulai pembelajaran, di mana tadi kalau misalkan kami tadi sempat mendengar begitu ya amanat dari guru kepada siswa sebelum melakukan pembelajaran, tadi disampaikan bahwa bagaimana kemudian siswa dapat segera pulih, kemudian untuk juga dapat semangat belajar lagi, guru-guru
mendukung siswa sebagaimana orang tua di rumah mendukung siswa untuk dapat kembali bersekolah. Kemudian juga bagaimana kemudian para siswa ini dapat menjaga nama baik sekolah. Itu tadi yang kami dengarkan dari amanat dari guru ketika kemudian melakukan upacara pada pagi hari. Namun meskipun sudah para siswa ini sudah kembali bersekolah secara langsung begitu, memang untuk pengamanan masih dilakukan. Tadi kami pantau juga masih ada pengamanan dari TNI Angkatan Laut begitu untuk melakukan pengamanan di sekitar sekolah, sehingga memang masih dijaga begitu untuk para siswa ini. Nah, terkait dengan bagaimana kemudian skema pembelajaran daring hari ini mulai dilakukan, kami dapatkan juga informasi bahwa sebetulnya kemarin pada hari Minggu pada jam 2 siang pihak sekolah ini melakukan rapat begitu secara offline, maksud kami secara daring dengan orang tua siswa begitu, bagaimana kemudian membicarakan skema yang akan dilakukan kepada siswa-siswa ini, apakah kemudian akan memilih untuk pembelajaran secara daring ataupun memilih belajar langsung di sekolah. Jadi ini dikembalikan kepada siswa. Jadi memang ini sifatnya adalah masih diberi kebebasan begitu bagi siswa yang mungkin masih mengalami trauma atau masih dalam proses recovery untuk memilih apakah mereka dapat ataupun bersedia hadir di sekolah ataupun memilih pembelajaran secara daring. Bre. Ya, Fedriska, kemudian bagaimana dengan mereka yang masih memilih ataupun mencoba memilih untuk pindah sekolah? Apakah dari pihak sekolah memang sudah memberikan opsi tersebut? Ya, Bre, untuk informasi tersebut sebetulnya kami belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak sekolah. Apakah memang ada begitu informasi terkait dengan hal tersebut? Karena memang kalau misalkan kemarin itu diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengatakan memang bahwa beberapa siswa ini masih mengalami trauma pasca kejadian begitu ya. Jadi memang pihak sekolah juga belum memberikan keterangan resmi terkait dengan hal tersebut. Namun kalau misalkan tadi kami juga sempat singgung begitu ya, bagaimana kemudian amanat ketika upacara dilakukan, tadi disampaikan bahwa pihak sekolah ini mendukung siswa khususnya secara psikis begitu, bagaimana pemulihan rehabilitasi psikis para siswa ini. Tadi disampaikan bahwa guru-guru ini mendukung siswa belajar begitu, bagaimanapun apakah baik di sekolah ataupun secara daring, sebagaimana orang tua di rumah kemudian mendukung para siswa ini. Jadi memang hingga saat ini belum kami dapatkan informasi terkait dengan hal tersebut. Kami akan mencoba menggali informasi dan kemudian akan melaporkan kepada pemirsa Kompas TV kembali. Baik, kita harap semoga cepat kembali normal dan semuanya bisa belajar secara offline. Terima kasih Fedriska Ananda dan juga juru kamera Julian Fernando dari SMA N 72 Jakarta. Selamat bertugas kembali.